Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Silakan dilanjut untuk tilawah di ayat berikutnya. Berapa ayat, Pak? Ada berapa yang hadir? Mohon maaf, Pak, ke-mute suara Bapak. Kenapa? Oh, iya ya, yang hadir 2 ya. Yang hadir 2. Saya minta. Ini Kenapa? iya, Pak. 1 orang 3 ayat. Dari ayat berapa, Pak? 70. Kamu dulu, Kak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala innahu yaqulu innaha biqatul la dalulun tutirul amna wala tasqi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tutirul amna wala tasqil harfan musallamatun dalulun tutirul amna wala tasqil harfan musallamatun la siyat dalulun tutirul amna wala tasqil harfan musallamatun la Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tutirul amna wa la tasqil harta musallamatul la syiyata fiha qalu ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kanu yaf'alun wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Artinya, dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ayat 74 inti. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minha wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una
yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar darinya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Shadaqallahul azim. Oke, ada Lana ya. Lana 3 ayat. Ada Lana kan? Lana 3 ayat ya. Lanjut. Iya, Pak. Ayat 75 Maulana. tujuh puluh enam. 76. Tujuh. Lana baca ayat 77 ya. Al-Baqarah sampai 79. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ummiyu wa la ya'lamuna al-kitaba illa ma aman faminhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa ya wa inhum illa yaftunun. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaquluna hada billahi yastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Artinya, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui
apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Subhanallahadzim. Semoga yang membaca tilawah dan juga mendengarkan mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita, aktivitas kita pada hari ini diberkahi, dirahmati, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi. Ini materi terakhir. Iya, Pak. Siapa nih? Lana kah? Siapa yang presentasi? Silakan. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini, yang terakhir ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian dan pengembangan konsep kreatif. Proses penelitian dan pengembangan konsep kreatif adalah proses penelitian dan pengembangan konsep kreatif merupakan langkah yang krusial dan dalam menciptakan solusi yang inovatif dan efektif. Dengan melakukan penelitian yang mendalam dan pengembangan ide-ide kreatif, tim dapat menemukan pendekatan baru yang membicarakan masalah yang ada. Itu ada brainstorming, yaitu ada pengembangan ide. Saat melakukan brainstorming, penting untuk melakukan ide-ide yang muncul berdasarkan tema dan relevansi yang dapat membantu dalam menemukan pola-pola atau konsep yang kuat. Dalam tim akan banyak otak semakin baik untuk menentukan ide-ide yang ada untuk melakukan desain. Itu juga apalagi dalam menentukan membuat promosi dalam bisnis. Nantinya tidak ada penilaian, yaitu dalam brainstorming harus dilakukan tanpa ada penilaian atau kritikan. Setiap ide yang muncul harus diambil dan disebagaikan bahan pertimbangan yang perlu, tanpa harus merasa terhakimi satu sama lain. Lalu yang kedua, ada promosi ide gila, yaitu ide-ide yang terdengar gila atau tidak mungkin seringkali menjadi titik awal yang brilian. Dalam konsep desain,
pasti ada ide-ide yang dilakukan masing-masing orang. Seperti yang udah ada, kalau nggak salah dulu saya pernah menemukan ide itu dalam promosi obat pembasmi serangga. Nah, situ hanya terpampang hanya gambar botolnya aja, tapi dengan cairan yang nggak kelihatan, baru selama beberapa hari kemudian debu-debu akan menempel situ yang membuat seperti serangga yang mati di situ. Lalu ada pengembangan ide, yaitu penilaian krisis. Saat mengembangkan ide, penting untuk melakukan penilaian krisis terhadap setiap konsep. Ini membantu dalam memastikan setiap ide berkualitas yang dipilih untuk diproses lebih lanjut. Nah, itu selanjutnya ada prototip awal. Membuat prototip awal memungkinkan tim untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep yang diusulkan, untuk memudahkan dalam menentukan kelebihan dan kekurangan setiap ide. Lalu ada kolaborasi tim. Pada tahap ini kolaborasi antar anggota tim itu sangat penting, yaitu dalam diskusi terbuka dan konstruktif, membantu dalam menyempurnakan ide-ide yang ada. Terakhir ada pembuatan mood board dan prototype. Yang pertama ada konsep mood board, yaitu membantu dalam menyatukan beragam inspirasi dan ide dalam satu wadah visual. Dalam ini memudahkan dalam memahami nuansa dan konsep yang ingin diusung. Ini seperti pada slide yang sebelumnya itu, lebih banyak otak dalam menentukan ide, lebih baik untuk mengumpulkan itunya. Baru akan susun untuk memilah mana yang penting dan yang masuk dalam ide tersebut. Baru ada desain prototype. Selanjutnya itu udah membuat itu, akan dibuatlah prototipenya yang akan ditampilkan apakah desain tersebut cocok untuk ditampilkan ke dalam publik atau tidak. Besok uji konsep. Sebelum melangkah ke tahap produksi, penting untuk menguji konsep dan prototipe pada target audiens. Ini seperti yang saya bilang sebelumnya tadi itu, setelah melakukan prototipe akan diuji pada audiens, kepada target untuk mendapatkan feedback dari uji coba yang sangat berharga untuk menyempurnakan akhir. Ya, segitu saja dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini berarti sudah pertemuan terakhir. Minggu depan UAS berarti ya? Iya, Pak. Sudah semua ya presentasi? Sudah, Pak. Sudah. Entrepreneurship sudah habis juga, Pak. Ini kan entrepreneurship ya? Kewirausahaan IT ya? Ya kan? Ini desain, Pak. Hah, bisa nggak ini? Yang pertama apa sih? IT, kewirausahaan IT atau desain grafis? Mata kuliah jadwalnya. Desain, Pak. Oh, desain ini. Kalau kewirausahaan IT sudah selesai. Iya, Pak. Oh, berarti
minggu kemarin itu sudah selesai ya materi ya, Betul Pak. atau hari ini terakhir? Kemarin sudah selesai Pak, hari ini sudah nggak ada. Kemarin itu siapa ya? Kemarin terakhir Yanti Pak. Iya iya. Oke, berarti ini selesai juga sudah ya, alhamdulillah. Teman-teman ada yang mau nanya nggak seputar tugas ini? Tugas IT disaster. IT disaster besok masih masuk atau sudah habis? Besok masih ada satu Pak, Dayat Pak. Oh, Dayat, sisa Dayat. Nah, ada yang Iya. mau ditanyakan tentang mata kuliah ini? IT Design. Lain IT disaster besok. Iya Pak, tapi mau tanya IT disaster Pak. Jadi kami ini sudah bisa berhasil install semua Pak. Cuman cara nge-aplikasiinnya itu kayak hapus data, backup data gitu Pak. Cuman kami kayak takut, masih takut sih. Apa? Takut apa? Maksudnya kayak hilang atau bagaimana gitu Pak. Jadi kami sudah install beberapa aplikasi yang beda-beda, juga sudah kami utak-atik semalam itu. Tampilannya sama sih Pak, tampilannya sama semua, cuman kami belum berani operasiin di IT disaster Pak, di aplikasinya. Lana waktu itu berhasil running nggak? Lebih gitu Pak, apa kayak penyimpanan cadangan gitu nah Pak. Tapi aman aja kan? Kalau tempat saya aman aja Pak. Yang ditakutkan apa, Irin? Apa yang dikhawatirkan? Halo? Takut hilang-hilang aja sih Pak, karena kan belum tahu kayak gimana cara pakeinnya gitu sih kalau dari saya. Insya Allah aman aja sih. Dicoba aja dulu running. Kalau dari yang saya lihat itu Pak, dia kayak cuman kayak untuk mindahkan file gitu kan Pak, misalkan filenya sudah kebuang gitu, nanti bisa dibalikin lagi kayak gitu, dipulihkan kembali gitu sih Iya, Pak. di recovery kan? Iya. Gak apa-apa. Kapasitasnya Dan yang berapa? untuk kapasitas Kapasitas penyimpanan ya, Pak? filenya maksimal berapa yang bisa di recovery? Aduh, belum buka sih Pak, maksudnya Seingat, belum dicobain. Oh belum. Iya, Gak apa-apa, dicoba aja. itu Pak untuk presentasikannya softwarenya itu besok sambil ini kah, praktek gitu Kak? Boleh seperti itu Oh, bisa. Atau memang kalau misalnya kalau nggak langsung praktek, bisa juga nanti kalian buat tutorialnya di YouTube. Pak, tinggal saya habis Pak. Apa? Kenapa Tinggal Lana? di servernya saya habis materialnya Pak. Kamu masih ada simpan ininya kah? Tapi videonya masih ada kamu simpan ya? Screen recordnya. Yang di IG itu Pak. Dan sobat mentahnya masih ada. Nah itu Pak, masih saya cari lagi Pak. Gak apa-apa, nanti coba yang lain aja kalau gitu, software yang lain aja. Teman-teman yang lain kan banyak coba install software yang lain. Pakai software yang lain aja nggak apa-apa. Oh iya Pak, dan satu lagi untuk studi kasus itu Pak. Kan kalau recovery-nya itu yang tentang IT atau pakai yang software-software gitu, kami susah dapetinnya Pak. Jadi maksudnya kayak dia penyelesaiannya itu nggak pakai IT gitu Pak. Apa penyelesaiannya? Maksudnya dia bukan di ranah yang IT Pak. Tapi di ranah apa misalnya? Apa ranah apa? Bisik-bisik lagi.
Kamu sama Yanti gak di situ? Enggak Pak, saya sama Maulana di kampus Pak. Nah, tumben. Maksudnya kayak gimana ya Pak? Maksudnya kita susah sih kalau misalkan yang IT-nya Pak. Mungkin kayak bencana-bencananya. Yanti. Nah, apa cari aja sedapatnya. Tapi kalau bisa yang berhubungan dengan IT, cari aja dulu. Ya Pak. Usaha carikan. Atau bisa juga kalian ini apa cari di YouTube, kalian apa coba rangkum gitu ya. Ya usahalah. Ada lagi? Itu aja sih Pak. Jadi besok ya Pak. Terakhir itu UAS kayak itu Pak? Kalau Bukan. UAS IT disaster itu tentang ini kan ya, saya minta software, pengoperasian software dan menjelaskan tentang studi kasus. Kalau IT disaster Itu besok Pak pengumpulannya. kalau memang bisa besok, tapi lihatlah nanti saya kabarin kalau memang besok juga atau 1 minggu, nanti saya kabarin ya. Iya Pak. Kalau ini technopreneurship gimana? Kewirausahaan IT dan desain grafis. Bisik lagi nih sama Lala. Bagaimana gimana Pak? Gimana? Ini kan tugas-tugasnya itu yang apa? Kewirausahaan Bisnisnya IT. Pak. Ya itu ada yang marketing segala. Insya Allah aman Pak. Ya ini Bisa. yang video itu yang kemarin kalian ke Big Mall itu belum ada ini ya, diperbaikin ya. Kami rencananya minggu ini pergi ke Big Mall lagi Pak. Saran saya itu aja kalian beramean aja ke sana. Jadi kalian rame-rame sekali datang sudah. Ini Iya, ya Pak, rencananya- tugas-tugas yang ini yang belum dikumpul ya. Kewirausahaan IT itu UASnya sudah saya kasih tahu untuk kewirausahaan IT. Belum Pak. Belum. Belum. Yakin belum atau kamu yang nak masuk? Nanti Sudah. kewirausahaan IT. Begini aja ya. Untuk semua tugas itu saya minta seperti ini aja. Untuk UAS, IT disaster, kewirausahaan IT, dan juga apa satunya, desain grafis ya. Nah, saya minta semuanya kalian ini aja ya, bikin aja tutorial di YouTube ya, bikin video di YouTube, jadikan konten di YouTube. Jadi dari IT disaster kalian bikin konten tentang pengoperasian software. Yang kedua tentang studi kasus. Nah, jadi saya minta sekreatif mungkin ya kalian bikinnya. Saya tidak membatasi mau seperti ini seperti itu, yang penting kalian bisa buat dan bisa dipahami gitu video kalian. Yang kedua, technopreneurship atau kewirausahaan IT
Itu tugas-tugasnya ya, tugas-tugasnya dilengkapi. Kemudian kalau untuk UASnya saya minta kalian buat video di YouTube mengenai kalian, saya minta jelaskan tentang bisnis plan dan bisnis model kanvas BMC ya. Jadi saya minta kalian jelaskan, berarti dua juga ya, bisnis model kanvas dan bisnis plan yang kalian gunakan untuk bisnis kalian. Saya minta kalian jelaskan. Saran saya bikin jadi 2 video aja, bisnis plan 1 video ya kan, kemudian BMC 1 video. Jadi sebenarnya bisnis plan itu dan juga BMC itu ya untuk kalian juga ya manfaatnya, karena yang utama untuk teman-teman yang berbisnis, yang kedua walaupun teman-teman ingin menjadi pegawai atau karyawan, tapi nanti ujung-ujungnya karyawan itu juga pasti mereka invest untuk bisnis, pasti untuk bisnis, entah itu kontrakan, bisnis sembako, itu kan bisnis juga. Pasti karyawan atau pegawai itu juga pengen ada pemasukan lebih atau passive income. Nah, dan biasanya ya bisnis kebanyakan. Nah, itu untuk kalian juga ya manfaatnya. Tidak hanya untuk bisnis, itu juga bisa untuk kepribadian kalian. Untuk personal branding itu bisa juga, itu banyak manfaatnya. Jadi cara memetakan bisnis ya, jadi bukan cuma bisnis, itu juga untuk diri kita pribadi juga bisa ya, memetakan goals kita ke depan mau seperti apa itu ya, itu ya. Kemudian desain grafis saya minta kalian bikin tutorial yang kemarin, Adobe Illustrator, brosur dan icon. Nah, buat dua semua berarti tuh. UASnya 2, IP disaster 2 video, kemudian kewirausahaan IT 2 video, kemudian desain grafis 2 video. Itu UASnya. Semuanya saya minta bikin sekreatif kalian, explore aja kalian mau bikin video seperti apa. Intinya bikin video yang bisa dipahami oleh netizen atau viewers yang nonton, itu paham videonya. Berarti di YouTube semua ini ya. Kalau yang marketing, tugas marketing, dan ada tuh yang reels kemarin itu kan di reels ya kan, yang Uniqlo, analisis logo sama analisis ini teknik marketingnya bisnis toko yang ada di Big Mall itu kan di reels ya, itu di reels. Nah, ini UASnya di YouTube semua. Gunakan akun pribadi ya, YouTube pribadi, jangan bisnis, kan nggak nyambung ya. Maksudnya yang ini gunakan akun YouTube pribadi, bukan akun YouTube yang bisnis kemarin. Iya, Pak. Soalnya nggak masuk itu kontennya ke bisnis kalian, tutorialnya itu nggak masuk. Itu lebih ke, kalau ke personal boleh akun personal. Salah saya akun personal aja. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk deadline-nya, Pak? Minggu depan lah ya, biar kalian ada waktu bernapas lega. Kalau besok Sesuaikan nanti jadwal ya, Pak ya? serangan jantung. Kalau besok semua dikumpul, besok ini aja dulu presentasi aja,
Besok gaya aja presentasi. Setelah itu ya kalian kerjakan tugas-tugas yang belum dicek ya classroom ya. Kalian sudah ngumpul atau belum, dicek-cek itu di classroom. Jangan sampai ada yang nggak ngumpul. Itu. Besok daya aja tuh presentasi. Ada lagi? Cukup jelas sih Pak. UASnya nanti saya bikinkan di classroom ya. Jadi kalian kirim itu mungkin linknya ya, link YouTube-nya, link YouTube. Nanti saya cek di YouTube. Nah, ya harapannya juga dari sini kalian tersulut diri kalian itu untuk mulai membuat konten-konten yang bermanfaat. Mungkin siapa tahu dari sini kan mungkin merasa enak aja bikin kontennya. Bikin aja konten apa. Jangan ini ya, jangan takut untuk membuat konten, dan juga jangan terlalu berharap view-nya banyak. Buat aja dulu, karena kita kalau tidak menggunakan sosmed itu sulit ya, persaingannya sulit sekarang kalau tidak menggunakan sosmed. Untuk ininya ada upload nggak kalian untuk sosmed bisnis kalian yang sudah kalian bikin? Mubazir itu kalau nggak dibikin apa-apa. Saya ada upload Pak. Mungkin kita belum followan kali ya. Boleh di follow aja punya saya tuh, yang pribadi di TikTok boleh, YouTube boleh, semuanya lah. Jadi saya bisa pantau. YouTube di personal aja, di sosmed personal saya aja. YouTube kalian kan YouTube ada YouTube, TikTok, IG, apalagi kemarin ya, email, Gmail bisnis. Tapi itu ya sosmednya itu ya. Follow aja saya, nanti insya Allah saya follow back langsung. Biar saya bisa lihat-lihat juga konten kalian. Follow Bitwin atau Bapak? Saya aja lah. Oh, Kalau di TikTok bisa sih di IG, tapi kalau di TikTok itu Between itu dia followingnya 0, di setting 0. Jadi kalau kalian follow ya jangan berharap di follow back kalau di TikTok. Kalau IG ya masih bisa di follow back. Kalau Between ya, kalau kalian mau follow Between boleh nanti di follow back. Tapi kalau di TikTok itu memang di setting untuk followingnya 0. Boleh aja sih follow, cuma ya enggak di follow back. YouTube boleh juga di subscribe, Between boleh juga, nanti di subscribe balik boleh, bisa. Yang followingnya 0 tuh cuma ini aja, TikToknya Between aja sih. Oke, bagaimana, ada lagi? Sudah tahu liburnya kapan? belum ada info Pak. Waduh. Belum ada info sih Pak. Kalau dikasih tahu tuh semangat ini. Mengerjakan tugas cepat-cepat pokoknya. Ya cepat-cepat. Mungkin kalau bisa sebelum deadline kumpul. Masih belum tahu ya Irin ya? Belum ada info ya Irin ya? Biasanya juga nggak ada info sih Pak. Kan kayak UAS sama libur tuh nggak ada. Jadi kalau selesai UAS berarti udah libur gitu. Berapa lama nanti Biasanya kalau ada infonya kamu nggak pulang-pulang lagi nanti? Nggak ada infonya sampai kapan? Biasanya Masuk 2 minggu aja sih Pak. Apa? 2 minggu. Apa kamu pulangnya 2 minggu atau liburnya 2 minggu? Libur UAS biasanya 2 minggu Pak. Oh, kayak sekolah juga ya.
Yanti, kamu pulang dah? Enggak Pak, kayaknya sebentar aja, jauh Berau Pak. Kamu sih di Berau. Jauh ya, kesian Yanti nih. Sempat itu Yanti kamu pulang 2 minggu. Pak, Hah? iya tapi bilang bapak saya nggak usah aja pulang habis-habisin uang travel bilangnya. Cuma 2 minggu. Kamu kerja aja di sini berarti sudah. Samarinda. Jadi kapan kamu biasanya pulang Yanti? Lebaran Pak, itu pun cuma berapa minggu? 2 Itu minggu kalau juga lebaran, libur lebaran. itu kan 2 minggu juga ya. Iya, itu wajib pulang sih saya Pak. Kalau teman saya dulu kalau liburan ini ya pulang, mereka yang di Berau segala tuh pulang mereka biasanya. Pulang ini charter mobil beramean. Kalau kampus negeri itu memang liburnya lama ya Pak ya? Iyalah. Ini aja UIN sudah libur nih dari tanggal berapa kemarin ya? Kan sudah duluan selesai UAS. 2 bulan itu mungkin Februari lah insya Allah baru masuk lagi. 2 bulan, 3 bulan mungkin. Desember kayaknya kemarin UAS. Lupa juga saya. Lama memang kalau negeri liburnya. 2 bulan, 3 bulan mungkin. 2 bulanan lah kalau negeri. Oke, bagaimana? Sanggup ya mengerjakan tugas dan ini UAS? Sanggup ya mengerjakan tugas dan UAS? Gampang aja kan? Insya Allah sanggup Pak. Insya Allah sanggup. Cepat selesai, cepat pulang. Irin pang itu. Yang lain ini enggak pulang bubuhannya nih. Irin aja. Ya healing dulu kamu Irin. Apa? Meninggalkan ini teman-teman di Samarinda ya kan, menenangkan diri dulu. Betul Pak. Betul Pak. Oke, desain grafis berarti habis sudah ya dari kemarin ya. Ya itu desain grafis itu ya. UASnya itu yang brosur dan icon. Gimana? Sebelum saya tutup nih, kemarin gimana yang ininya AI. Kemarin kan dia sebelumnya itu nggak bisa tuh yang brosur. Nah, tapi kok bisa? Bagaimana Bisa caranya? Pak. Ternyata apa yang salah? Apanya? Kemarin kamu bilang stuck Irin. Yang brosur. Softwarenya Pak, versinya beda. Jadi kami pakai versi yang baru. Wih. Jadi kenapa emangnya? Fiturnya nggak ada kah kalau yang lama? Nggak ngerti ya? Kayak iya sih, kayak ada yang kurang. Terus pentulnya juga ini Pak. Kenapa? Pentulnya kenapa? Nggak bisa dia buat banyak-banyak gitu. Masih banyak Masa busnya sih? gitu lah Pak. Kamunya sembarangan loh Irin. Nggak bisa. Perasaan sama aja pentulnya. Jadi yang memecahkan Masih masalahnya. kayak apa? Kenapa Lana? Masih kayak banyak bugnya gitu nah Pak. Oh, yang lama kah? Kamu yang ini kah kemarin yang apa? Yang saya minta kemarin tuh apa? Portable, iya kah? AI portable. Iya Pak. Oh iya, mungkin yang portable. Jadi yang memecahkan masalah kemarin siapa browser? Hidayat Pak. Siapa? Hidayat Pak. Oh Dayan ya berarti ya, dia lebih ke ini ya kalau desain ya, lebih suka ini ya kalau desain dia ya, lebih cepat otaknya bergerak kalau desain. Oh Dayat, yang icon gimana? Ada masalah kan? Icon kemarin? Nggak ada Pak, aman. Wih aman sudah. Mudah Pak ternyata bikinnya. Iya kah? Yang icon atau Iya. yang brosur? Yang icon. Oh yang icon mudah lagi. Atau kamu pakai punya saya malah? Enggak Pak, saya buat baru, asli baru. Tapi dari situ kan yang Corel belum sempat ya, Corel Draw nggak sempat.
Nah, dari Photoshop dan Illustrator, menurut kalian lebih rekomendasikan yang mana? Kalau saya Pak, saya Yanti. sih Photoshop. Oke, Yanti. Kalau menurutmu Yanti gimana? Saya kayaknya Photoshop deh Pak. Kenapa ya? Karena dia tuh kayak lebih banyak aja apanya gitu Pak. Apa sih? Optionnya, fiturnya Iya, banyak ya, lebih banyak fiturnya. iya Pak. Kalau cara penggunaannya lebih gampang yang mana menurut Yanti? Yang lebih gampang digunakan? Adobe sih Pak. Kalau Oh. gitu nggak terlalu banyak. Tim Adobe ya kamu ya? Tim Adobe Photoshop, tim Photoshop berarti. Kalau Lana lebih pilih yang mana? Tergantung tuh Pak. Apa? Tergantung tergantung tuh Pak, apa mau bikin apa sih? Oh, tergantung ya kalau mau projectnya apa. Iya Pak. Heeh. Tapi gimana? Sulit apa mudah pemakaiannya? Ya kalau masih awal-awal sulit sih Pak, tapi kalau lama-lama udah kayak terbiasa gitu. Hmm. Kalau Irin, Kalau sejauh ini saya lebih ke Adobe Illustrator sih Pak, karena lebih mudah aja. Cuman kurang tahu sih, kalau kemarin kan di Photoshop itu nyobanya untuk tipografi, jadi kayak agak rumit aja sih. Cuman bisa kah Pak kalau misalkan yang kayak tipografi itu dibikin di Adobe Illustrator? bisa di Corel Gen bisa. Coba aja ya, kalian coba, Irin coba aja. Nah, karena itu kan basicnya kalian ya setidaknya tahu lah ya basicnya Photoshop dan Illustrator. Nah, nanti kalian boleh coba membuat desain pakai itu, entah desain apa, poster acara, event, coba dulu pakai itu yang simple dulu. Yang penting udah terbiasa pakai. Nah, pakai itu karena memang lebih bagus itu yang bikinnya manual, bikin sendiri dari awal dibandingkan yang template, karena lebih fleksibel ngaturnya. Kalau fontnya tidak sesuai kan ya dibesarin, dikecilin gitu kan, bisa diutak-atik lah fontnya kalau font gitu ya. Dan lain-lain lah lebih enak. Nah, itu juga teman-teman juga bisa ajarkan ke teman-teman yang lain, yang anak-anak apa nih, organisasi, mungkin buat apa kayak sharing session gitu, sharing session sehari ngajarkan itu tutorial cara memakai Photoshop atau Illustrator sehari. Jadi teman-teman yang lain bisa, jadi ada regenerasi nanti, dan tidak mengandalkan Canva gitu loh, tidak mengandalkan template, karena kebanyakan memang saya perhatikan ya kebanyakan pakai template kebanyakan. Tapi ada juga yang memang ada juga yang memang menguasai Corel, Photoshop, jadi mereka pakai itu. Tapi memang kalau dibandingkan teman-teman mahasiswa yang posternya itu misalnya memakai Corel Draw dibandingkan dengan yang template misalnya dengan Canva, itu ya saya menilai lebih bagus yang ini, yang menggunakan Corel desainnya itu. Nah, itu bisa itu nanti kalian kalau yang anak-anak di sini apa yang ada hima apa tuh organisasi mahasiswa gitu, bisa dibuat sharing session gitu. Jadi teman-teman yang
anggotanya itu punya kemampuannya di bidang apa gitu ya, punya kemampuan apa, itu dibikin aja sharing session atau enggak workshop sehari, diajarkan ke teman-teman yang lain. Jadi bukan cuma satu orang aja yang bisa gitu loh, teman-teman yang lain juga jadi bisa. Jadi bukan cuma satu itu aja yang kerja, kalau itu udah sakit atau gimana ndak jalan sama sekali nanti. Jadi kalau misalnya sudah diajarkan kayak gitu kan, skill kayak gitu, nanti misalnya satu orang itu nggak bisa, bisa ya di backup sama teman yang lain kerjaannya gitu loh. Itu bisnis plan itu kalian juga bisa ajarkan ke teman-teman. Bisnis plan tadi, BMC, bisnis model canvas, itu bisa diajarkan ke teman-teman hima. Itu karena kan bisa juga digunakan untuk organisasi, bisa itu diatur target pasarnya gimana untuk organisasi ini, gitu bisa. Oke, kalau ada mau ditanya sebelum saya tutup? Jelas? Tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.